Oke ya. Yuk kita langsung saja. Present. Aman ya? Sudah full screen kah? Aman kah di kalian? Bentar ya. Aman, Bang. Aman ya? Oke, thank you. Atas konfirmasinya. Sip, aku akan lanjutin lagi. Ini dia. Ya. Kenapa kita harus taat? Di dalam Nahum 1 ayat 7 nih, teman-teman. Kita taat karena Tuhan sudah baik. Kita taat karena kita merasakan kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi kalau seseorang yang belum taat sama Tuhan sampai saat ini, berarti dia belum benar-benar merasakan Tuhan itu baik. Benar-benar tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan disalahgunakan. Nih, Nahum 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik dan Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya, lanjutin lagi. Nih, kita lihat sebentar ya, teman-teman. Nah, Yohanes 14 ayat 15 benar-benar menjelaskan ya tentang ketaatan. Jikalau kamu mengasihi aku, ya kalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sebelumnya ini menjelaskan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, ya kita mengasihi Tuhan itu karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka dari itu kita harus taat sama Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mau mengasihi Tuhan, ya, kita sadar akan kasih karunia-Nya Tuhan kepada hidup kita menuruti segala perintah Tuhan, kita taat sama Tuhan. Jangan mau berontak sama Tuhan, jangan sekali-kali berontak sama Tuhan. Karena kita benar-benar sudah tahu dan merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita sadar akan kasih karunia-Nya Tuhan, kita akan menuruti perintah Tuhan, tidak akan berontak kepada Tuhan. Nah, ini dia langkah menuju ketaatan. Di sini aku catat, kalau kita mau taat sama Tuhan, yang pertama itu memutuskan untuk taat, memutuskan untuk taat. Nah, ini orang-orang percaya kebanyakan ini stop di nomor 1, cuman memutuskan untuk taat. Ya udah, aku mau taat Tuhan, aku mau taat, udah, cuman mau taat, memutuskan mau taat. Tetapi kita lanjut lagi, langkah keduanya teman-teman, yaitu apa? Disiplin diri untuk taat. Disiplin diri untuk kita mau taat, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar memutuskan, tetapi kita mendisiplinkan diri untuk kita bisa taat sama Tuhan. Jadi ini teman-teman harus tahu nih langkah-langkah untuk kita menuju ketaatan sama Tuhan. Yang pertama, memutuskan, bukan hanya sekedar memutuskan, tetapi disiplin diri untuk kita taat sama Tuhan. Oke, aku cepet aja. Ini dia. Kita masuk poin ya teman-teman ya. Yang benda yang ada dalam tabut adalah bentuk ketidaktaatan. Sederhananya, benda-benda yang ada di dalam tabut Tuhan itu adalah bentuk pemberontakan, pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Ya, Israel adalah cermin setiap orang-orang percaya. Jadi kalau teman-teman mau cermin diri, lihatlah Israel. Kalau lagi berontak, lagi mengucap syukur, lagi ya apapun itu, ada baik, ada buruknya bisa kita lihat karena Israel itu sudah menjelaskan cerminan kita. Jadi kita bisa lihat ya, kalau kita kecewa sama Tuhan, kalau kita tidak taat sama Tuhan, sudah ada contohnya, bangsa Israel. Dan benda-benda yang ada di dalam tabut itu adalah bentuk pemberontakannya. Apa aja sih benda-benda yang di dalam tabut itu? Kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini dia. Ya, teman-teman bisa tahu sekarang, malam hari ini bisa tahu, yang udah tahu puji Tuhan, yang belum tahu juga puji Tuhan. Malam hari ini teman-teman bisa tahu semuanya. Ini dia. Benda-benda yang ada di dalam tabut Tuhan. Yang pertama, itu adalah loh batu. Loh batu itu kedua batu yang tadinya dipersatukan, akhirnya dibelah sama Musa. Ya, karena pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Nah, yang kedua,
Bully-bully, ya. Ingat ya teman-teman, bully-bully bukan bulir-bulir, ya. Bulir-bulir cukup ya itu minuman saja ya, tetapi ini bully-bully, yaitu tempat penyediaan mana, mana itu roti ya yang turun dari surga masuk kepada bully-bully. Untuk apa? Untuk bangsa Israel mendapatkan makan dari sana, penyediaan Tuhan, penyediaan atas perut orang Israel atas kesediaan makanan ya. Jadi bully-bully ini tempat mana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, yang ketiga itu adalah tongkat Harun yang bertunas. Kenapa bertunas? Karena pemberontakan Israel juga. Jadi kita akan bahas nih satu-satu ya. Aku akan mempercepat karena waktu kita singkat banget ya, singkat, padat, dan jelas ya malam hari ini. Karena ya tadi karena permasalahan Zoom, tetapi kita nggak usah lihat permasalahan Zoom-nya. Kita harus tetap semangat belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, jadi kita harus belajar nih teman-teman. Ya, yang pertama itu, sebelum masuk poin pertama, ini dia. Aku catat ini, konsep pengorbanan sudah ada dalam perjanjian lama, itu pun tidak taat. Jadi konsep pengorbanan yang Tuhan kasih di dalam perjanjian lama itu pun Israel tidak taat di dalamnya. Jadi jangan bilang kan kita sudah diselamatkan sama Tuhan, kan kita sudah ini. Ya udahlah, udah beres gitu kan. Kita kan nggak dihukum lagi sama Tuhan. Teman-teman, ya nanti kita akan bahas ya di minggu-minggu selanjutnya prinsip tentang hukum Tuhan. Ya, apakah kita di perjanjian baru itu dapat dihukum Tuhan? Ingat ya teman-teman. Mungkin ada beberapa hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa kita sudah diperdamaikan sama Tuhan, kita nggak menerima hukum Tuhan karena Yesus sudah dihukum di atas kayu salib, dia sudah menerima hukuman itu. Oke, di situ saya setuju, aku setuju. Tetapi di saat kita menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dihapuskan hukuman itu di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita keluar dari kasih karunia, keluar dari ketetapan-ketetapannya Tuhan, keluar dari pembenarannya Tuhan, kita melakukan dosa, kita tidak taat sama Tuhan, kita memilih untuk dihukum. Ya, bukan Tuhan memberikan hukuman kepada kita, tetapi kitanya yang mau ikutan sama iblis, sama malaikat yang sudah dihukum Tuhan, yaitu di neraka. Jadi memang betul Tuhan sudah tidak memberikan hukuman kepada kita pada saat perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian baru juga tetap ada free will, kebebasan untuk memilih. Jadi teman-teman jangan mentang-mentang teman-teman sudah diselamatkan, sudah dibenarkan atas dosa-dosanya, teman-teman tidak mau taat. Itu salah besar. Jadi di dalam perjanjian baru ini betul ya Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita. Hukum Taurat itu sudah dilunaskan di atas kayu salib, betul. Tetapi kitanya yang memilih untuk dihukum, keluar dari perjanjiannya Tuhan, keluar dari covenant-nya Tuhan, ya, keluar dari pengorbanannya Kristus yang tadinya harus kita terima, kita dibenarkan atas dosa, tetapi kita jatuh dan tinggal di dalam dosa. Kita keluar untuk apa? Untuk kita dihukum dan menerima hukuman itu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dan harus terbuka ya pandangannya mengenai pengorbanan yang sesungguhnya. Teman-teman jangan keluar dari pengorbanannya Kristus. Apakah bisa kita keluar dari pengorbanannya Kristus? Bisa. Jadi konsep pengorbanan sudah ada dalam perjanjian lama, itu pun tidak taat. Jadi kita harus memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Nah, poin pertama ini sebenarnya ya teman-teman ya, sorry ya. Ini poin pertama. Poin pertama itu tidak taat pada perintah Tuhan. Digambarkan pada apa sih? Nah, loh batu, lambang pemberontakan kepada Tuhan. Ya, loh batu itu adalah lambang pemberontakan kepada perintah Tuhan. Ya, pada perintah Tuhan. Jadi, di malam hari ini diingetin bahwa kita harus taat sama perintah Tuhan. Kita harus taat sama kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus taat di dalamnya, di dalam perintah Tuhan. Jangan kayak bangsa Israel. Ya, ada di Ulangan 9 ayat 11. Ini kita baca nih. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari,
40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu. Loh-loh perjanjian itu. Ya, kepada Musa Tuhan berikan loh batu. Nah, tapi tengilnya bangsa Israel, yang sini aku bahas, tengilnya bangsa Israel, kadang-kadang kita juga tengil sama Tuhan, kita masih mau jatuh di dalam dosa dan tinggal di dalam dosa, ini dia. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari, sebentar nih ketutupan, dari sini ya, dari bukit ya, dari gunung ya, Musa turun, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk, mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan ya, udah tahu ditetapin sama Tuhan, perintah Tuhan, jangan menyembah Allah lain dari hadapanku, jangan membuat patung ya, menyerupai apapun, tetap membuat patung ya. Bangsa Israel tetap tengil sama Tuhan, membuat persembahan yang lain, membuat penyembahan yang lain, bukan menyembah Tuhan tetapi menyembah patung. Maka dari itu kita bisa lanjutin lagi, Ulangan 9 ayat 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak mau taat ya, tidak mau taat ya, bebal, tengil ya. Begitu juga dengan kita orang-orang percaya, kadang-kala kita bebal ya, nggak mau mengikuti perintah Tuhan, terus kadang-kala kita nggak mau taat, tengil sama Tuhan, nggak mau ikutin firman-Nya, tidak mau apa, membawa firman itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya, tidak mau mendengarkan, bebal, tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, jadi di sini ngingetin bahwa untuk kita taat sama perintah Tuhan, jangan seperti bangsa Israel. Kita mempunyai prinsip ketaatan di dalamnya, yaitu apa? Yang pertama, kita harus taat pada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, ini dia poin kedua. Tidak taat pada penyediaan Tuhan. Maksudnya apa sih tidak taat pada penyediaannya Tuhan? Bangsa Israel tidak mau mengucap syukur. Ya, bangsa Israel tidak mau mengucap syukur. Buli-buli lambang pemberontakan kepada berkat dan penyediaan Allah. Kita bisa lihat nih teman-teman ya, langsung aja kita lihat ayatnya ya. Ini dia. Wow, langsung keras nih firman Tuhan ya. Ini bukan aku yang tulis. Firman Tuhan teman-teman bisa langsung ketik aja ya di Bilangan 11 ayat 4. Buka di Alkitabnya, di Alkipad sucinya, apapun itu device-device sucinya yang ada Alkitabnya, buka Bilangan 11 ayat 4. Bilangan 11 ayat 4. Mungkin di sini aku bacanya pelan kali ya. Ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, kadang-kala kita juga nggak mau mengucap syukur sama Tuhan. Ya udah diberi sama Tuhan berkat ini ya, nggak mau mencukupkan diri. Maksudnya apa sih? Nih dia, bangsa Israel tidak mau mencukupkan diri. Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan ya, yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah, bawang putih, apalagi bawang bombay, terus apalagi ya, timun, apalagi tadi ya, kayak ini pasar jadinya. Ya pokoknya kita bisa lihat nih di Bilangan 11 ayat 5 sampai 6. Ya bangsa Israel nginget kesenangan di Mesir, banyak ya, banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, tetapi sekarang kita kurus kering, ya tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat, ya mungkin satu hari diberikan sama Tuhan mana, roti mana turun dari surga, ya oke, terima kasih Tuhan, oke, seminggu terima kasih Tuhan, terus sebulan terima kasih Tuhan, ya setahun udah mulai males tuh terima kasihnya, ya Tuhan, oke. Terus apa?
10 tahun. Iya, iya Tuhan, sampai 40 tahun, makanya bangsa Israel ngeluh sama Tuhan. Di sini diingetin untuk kita tidak ngeluh, tetap mengucap syukur, taat akan penyediaannya Tuhan. Taat apa? Taat untuk mengucap syukur. Ya, ketaatan, kadang-kala kita tidak mau taat untuk mengucap syukur, tidak mau sering untuk mengucap syukur. Ya, tidak mau selalu mengucap syukur atas pemberian Tuhan. Seberapapun pemberian dari Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Bukan, firman-Nya itu bukan tetaplah mengucap syukur untuk segala hal, tetapi dalam segala hal. Mungkin kita bilang, Tuhan enak aku kerja di sana, aku bisa makan steak 21, aku bisa makan hanamasa, aku bisa makan apa mixway, terus aku bisa makan apa lagi? Ya banyak, tapi aku cuman makan roti aja Tuhan kerja di sini. Tetap mengucap syukur. Seberapapun penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetaplah mengucap syukur supaya kita terus menjalankan ketaatan itu di dalam kehidupan kita. Terus ada prinsip ketaatan di dalam kehidupan kita. Taat sama penyediaan Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan akan penyediaannya. Walaupun penyediaannya itu begitu sederhana, tidak mewah, tetap mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur, kita akan bersukacita atas berkat Tuhan, ya, atas berkat Tuhan. Jadi yang pertama tadi, taat akan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu kebenaran firman Tuhan, kita taati di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu taat akan penyediaan Tuhan. Seberapapun Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, sedia ekonomi kita, sedia makan kita, apapun itu, ya, tetaplah mengucap syukur di dalamnya. Ya, penyediaan apapun tetap mengucap syukur supaya kita terus taat sama Tuhan. Ketaatan itu ada di dalam diri kita. Nah, yang ketiga, ini dia, aku lupa lagi. Ketik poin 3. Ini poin 3 ya teman-teman. Poin 3 itu yang terakhir, tidak taat pada otoritas. Ya, tidak taat pada otoritas. Kita tidak taat sama pemimpin. Kadangkala dimanapun kita bergereja, kadangkala kita dimanapun kita berkomunitas, dimanapun kita melayani Tuhan, dimanapun kita bekerja, terus dimana kita studi, kita nggak mau taat pada otoritas. Bahkan ada slogan seperti ini, dunia yang ngomong ya seperti ini. Ada aturan itu untuk tidak ditaati, ya ada aturan itu untuk dilanggar. No, justru ada aturan itu untuk ditaati. Ya jangan dilanggar teman-teman ya, karena aturan yang apalagi aturan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu juga dimanapun kita berada, kita dipimpin oleh orang yang sudah dipercayakan dari Tuhan untuk memimpin kita. Kita harus taat teman-teman, jangan kayak bangsa Israel, nggak taat sama Harun. Ini dia, tongkat Harun, penolakan terhadap pemimpin yang ditetapkan Allah. Bangsa Israel tidak taat kepada Harun dan bangsa Israel malah beberapa dari mereka ingin menjadi imam di dalamnya. Jadi di tongkat Harun menjelaskan pemberontakan terhadap otoritas. Ya, kita bisa lihat di Bilangan 16 ayat 8 sampai 9. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Kita lanjutin lagi ayat 10 sampai 11 ya. Demikianlah firman Tuhan, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Israel bersungut-sungut, kadang-kadang kita bersungut-sungut kepada otoritas dimanapun kita berada. Kita bersungut-sungut, nah Tuhan, gimana nih? Dia kan begini, dia kan begini. Dia pemimpinku kan begini. Ya, malam hari ini diingetin supaya kita taat pada otoritas dimanapun kita berada. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Mau itu buruk, mau itu baik, kita taat pada otoritas. Ya, mungkin ada kalanya juga Tuhan kalau suruh pindah
dengan otoritas yang lain, ya yaitu kehendak Tuhan. Kita ikutin lagi, tetapi pada saat ini, dimanapun kita berada, kita harus taat kepada otoritas. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada otoritas, kita juga melawan Tuhan. Ini firman Tuhan sendiri yang ngomong ya teman-teman, bukan aku, ya, bukan saya. Ini firman Tuhan sendiri. Kalau tidak taat kepada otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, kita juga bersepakat untuk melawan Tuhan. Ya, jadi malam hari ini diingetin supaya kita tidak kayak bangsa Israel, kita harus taat pada otoritas yang sudah Tuhan berikan. Terlebih yang utama, otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada otoritas Tuhan. Ya, nah ini dia ayat terakhir. Bilangan 17 ayat 10, terjemahan baru. Di saat bangsa Israel tidak taat pada otoritas, Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Di sini sudah menjelaskan akan ketidaktaatan bangsa Israel kepada otoritas yang sudah Tuhan berikan. Jadi, malam hari ini kita harus ada prinsip ketaatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada penyediaan Tuhan, yaitu apa? Supaya kita terus mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus taat kepada otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus mempunyai prinsip di dalam Kristus dan kita diami prinsip ketaatan itu karena anak-anak Tuhan harus berprinsip. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita diskusi, teman-teman. Oke, wow, puji Tuhan. Ya, walaupun beberapa ada